pembicaraan kita pada kesempatan kemarin, yaitu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar. Al-Jabbar adalah nama Allah yang ke-10 dari 99. Al-Jabbar adalah yang dapat meluluskan kehendaknya dengan jalan memaksa atau tiap-tiap orang, atas tiap-tiap orang. Allah Subhanahu wa taala bernama Al-Jabbar karena dia mampu meluluskan apapun yang dikehendakinya dengan jalan memaksa. Al-Jabbar ya. Siapapun tidak bisa menentangnya. Al-Jabbar termasuk dari nama-nama kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang arif billah, artinya orang-orang yang senantiasa sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, sangat takut dan gemetar apabila mereka mendengar dan mengata nama Al-Jabbar ini ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang disebut dengan memaksa kehendaknya ya. Karena nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar ini memberikan suasana takut dan haibah. Biasanya kita melihat takut itu otomatis seseorang itu punya haibah. Biasanya orang-orang yang punya ilmu ya, orang-orang alim, orang-orang yang sudah diberi Allah Subhanahu wa taala kelebihan-kelebihannya. Dengan kata lain, Al-Jabbar ini juga bermakna dia bisa memaksakan apapun yang dia kehendaki kepada makhluknya. Jadi apa aja ya kan? Apabila dia menghendaki dan memaksakan kepada seseorang agar orang tersebut menjadi muslim, maka siapapun tidak akan bisa menentang kehendaknya itu. Banyak kalau orang kafir adalah masuk Islam dengan berbagai tantangan yang luar biasa. Al-Jabbar ini kembalinya kepada sifat iradat atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka pengertian Al-Jabbar yaitu yang memaksakan kehendak. Yang memaksakan kehendak hanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sejarah Islam disebutkan bahwa seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ia seseorang Badawi atau seorang hitam, namun ia dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala rindu untuk bertemu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Juga para malaikat dan semua bidadari, mereka rindu ingin bertemu dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu termasuk orang yang dipaksakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menjadi seorang muslim, sehingga apapun godaan dan rintangan yang dihadapinya, ia tidak akan meninggalkan agama Islam. Lihatlah sejarah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, bagaimana ia disiksa di atas padang pasir yang sangat panas dan diletakkan di atas dadanya batu yang besar. Dan batu itu panas pula oleh petuanannya Umayyah. Ya, kira-kiranya demikian ya. Kalau bahasa wadah kita ini dibayar di motor lah, batis dijarat. Nah, dia daki batu di atas parot, itu siksaan berabah. Ucapan Rabbah itu Bilal bin Rabah satu aja, ahad ya kan. Artinya Allah itu Maha Esa. Allah memiliki segala sesuatu, ya kan? Tapi untuk kembali kepada kafir kada mau, tetap ya Islam ya kan? Kalau sudah Allah menghendaki, tidak ada seorang pun yang mampu memaksa. Bahkan sebaliknya, Allah memaksa, ya kan? Kepada seorang yang ia kehendaki. Bermacam-macam siksaan yang ditimpakan kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, namun semuanya itu tidak mengubahkan keimanannya. Akhirnya
melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian Bilal bin Rabah ditebus oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sehingga akhirnya Bilal bin Rabah radhiyallahu an dimerdekakan. Dan pada waktu perang Badar, Bilal bin Rabah berhasil membunuh bekas tuannya. Orang Bahari itu ada budak ya. Dan sebelum ada ayat Al-Quran yang membatalkan terkait dengan warisan, ya kan? Ada ini kan gila, ada yang lah. Nah, produk itu identik dengan khadam ya. Jadi ketika itu pembatalan orang yang khadam atau pembantu mendapat warisan yang disebut dengan peristiwa ibtalut tabanni ya kan, pembatalan ya kan, mendapatkan ahli waris ya kan, khadam atau pembantu. Contoh lain dari orang yang istimewa yang mempertahankan Islam adalah keluarga besar, kalau keluarga Yasir ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridai mereka semuanya. Ia mempunyai anak yang bernama Ammar dan istrinya Sumayyah. Di padang pasir yang panas, tubuh Yasir ditindihi dengan batu besar ya, diadaki batu besar. Ia dipaksa untuk keluar daripada agama Islam dan ia dipaksa untuk menyembah berhala Lata dan Uzza. Namun Yasir tetap bertahan sehingga ia wafat di padang pasir yang panas tersebut sampai mati ya. Mempertahankan agamanya ya. Alhamdulillah kita ini ya sudah agak tidak seperti orang Bahari lagi ya. Apalagi dipaksakan ya kan. Islam ini kan dipaksakan sebenarnya ya kan. Karena kita turun temurun datu nini kita orang sudah nang Islam atau orang yang beriman ya. Kita ini untung bener ya. Yasir radhiyallahu anhu adalah syuhada pertama Islam di dalam sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga istri Yasir yang namanya Sumayyah radhiyallahu anha dibentangkan di tengah tarik matahari, kakinya diseret dengan kuda. Dalam keadaan yang demikian itu ia tetap memaki-maki ya kan? Abu Jahal ya, menyepahi begitu gitulah. Akhirnya Abu Jahal menumbuk di kemaluannya sehingga mengakibatkan wafatnya Sumayyah istri Yasir. Inilah perempuan pertama yang menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi agama ada berkisar sedikit istiqamah ya. Ini bagian daripada sifat Allah Al-Jabbar. Jadi kalau sudah Allah mengkuatkan di dalam dadanya untuk terus tetap beriman istiqamah, siapapun yang mahaling yang merintanginya tetap punya ada begini sedikit pun ya. Inilah contoh-contoh manusia yang dipaksakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap memeluk agama Islam. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memaksakan kehendaknya kepada seorang agar tetap kafir seperti Abu Jahal. Sampai-sampai jiwanya terancam pada waktu perang Badar, namun Abu Jahal tetap di dalam kekafirannya sehingga ia tewas dan mati dalam perang Badar itu ya. Bahkan pernah suatu cerita Abu Jahal itu ya kan, nang memberi ngalarnya itu kita orang jagau juga, jangannya orang kada jagau kira-kira habis sama. Inya dulu pernah Nabi itu berdoa agar dua orang ini biar salah satunya yang memeluk Islam. Ya kan? Terkenal dengan yang pertama Abu Jahal tuh ngarannya Ammar bin Hisham. Lawan Umar bin Khattab, dua jagoan ya kan? Gitu. Jadi apa namanya? Rasul berdoa, ya Allah ya Tuhanku, jagawan ini diislamkan salah satu di antaranya. Nah, di antaranya yang Islam adalah Umar bin Khattab. Itu pun Umar bin Khattab itu menyambat Abu Jahal tuh Umar mulai dulu nih, ya kah? Nah, Abu Jahal, ucapan kita tuh
tokoh bungul ya kan. Abu itu kan bapak bungul ya kan. Karena panjenengan itu sebab dibantangi tali tinggi sudah. Nah, dibantangi tali tinggi maka diloncatinya oleh Abu Jahal. Kedakun di bawah maka kenyamanan. Cakap berjalan aja lurus di bawah kada apa aja lo. Nah, ketika itulah Umar bin Khattab menyambat bungul panigam nih, iya nang Abu Jahal. Ngarannya Amr bin Hisam dia. Itu kisah sedikit ya. Abu Jahal ya kan. Oh, ini pina ada melalui ini hal terkait dengan apa ngarannya itu nang jahat nang kayak Abu Jahal ya kan. Belum dibarai orang Abu Jahal aja ya. Mewarisi Abu Jahal ya kan. Ulama-ulama yang kenal dan memahami betul dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar ini, ada perasaan takut di dalam hatinya bahwa usaha apapun tidak akan ada artinya apabila Allah Subhanahu wa taala bertajalli di dalam seseorang itu dengan nama Al-Jabbar. Nah, kalau pian pernah atau nanum behari kada bahari bang lah, kada pembahari coba kira-kira soalnya 60 tahun umur lah. Kadang jatuh aja tuh ya kalau lah. Lebih setengah abad nih. Mungkin pian tahu ya kira-kira diantaranya adalah ada dulu guru kuntau. Ngarannya mengempe ya lah. Nah, tahu ya kalau pian? Nah, mengempe itu sembuh sekali ulun. Abah ulun berasanak ilmu masjidin. Apa artinya? Semua sekali juga lah. Nah, jadi cinta termasuk gudangnya juga kalau gudang nang harharta. Jadi ikam kastelani lamun handak di sini lah. Bisa nang angin tak canda aku jelah. Bahada menurut tipian lah. Akan juga orangnya kapal tutulak di kawai kada mau singgah ya kan babunyi aja mesinnya kabus ya kada tolak kada mengguyur berarti kan ditahaninya ya kalau nah apa kaitan dengan Al-Jabbar? Jadi ada dua Yesidin nama Tuhan nih nang perlu di apa ngarannya itu di apa ujar bahasa gitu dihalwati Jabbar Al-Qahar. Siapa kawa membaca Al-Jabbar ini kada bernapas 100 kali. Nah, itu bahari lah. Jadi kita dengan napas kita ini bisa orang terbang tak ipai. Jabbar amalannya sekalinya. Ya kan? Itu nang dekat karon tampung Jepang lah cuma rami gitu nah. ya Jabbar sampai 100 kali tapi kada binak. Lah. Ah itu. Ujar lah. Bisa juga bang lah ya Allah. Jadi biar lu ngalih ini tuh, baik nyaman aja. Ya kalau nyaman aja ya kan. Sama malakan itu ya Allah. Sama aja kita tuh lah. Masalah mata ya kalau. Ya malakan nang berhabam di Habibi lah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lah. Malakan juga alhamdulillah sampai itu pindah kata kabus bang lah. Nah itu. Yang kedua dan harap lagi duduk di antara dua khutbah itu jangan berkedip. Itu amalannya orang kada pagabusan. Jangan berkedip coba ipang lah. Kita di anak tomat anak bahan aja lah berkedip ya. Nah, tapi berkedip itu nikmat bang lah. Jangan diulah-ulah sakit penyakit ya Allah. Tapi lamun hendak mata tarang ya Allah. Amalannya lah itu ya. Antara dua khutbah ada Allahumma sholli wa sallim maka wajib wadim kah? Nah, itu. Jangan kedip. Nah, kadang kau orang sekaligus bang, latihan tuh sekina. Jumat kena pulang ya pulang, Jumat kena ya pulang ya. Sampai tahun insyaallah kawa kira-kira kalau lah. Nah, mulun kada hakun bang. Mau yawak ya Allah.
Tapi yang nyaman-nyaman seperti umpamanya marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu kawan aja tuh. Itu nyaman aja ya kalau menjadi aljabar nih harapnya ya kan. Bisa nang tambus gitu lah. Nih. Ulun bahari suruh maaf suruh KKMP menjagai ya kah? Menjagai orang nang datang orang sini tak mengaji ya kah? Apa menjaga ini tuh anak kipai surang ya kah? Rumah sini tahu yang papan nipis tambus sekalinya. Rumah sidin bungkas. Iya kah? Nah, itu bahari. Jadi amalannya di antaranya Jabar. Nah, ulun lagi anum tahu 4 juraga itu tapi wah ini kada kan lagi kada mawakili kada ya kah? Ya. Tapi rami ya kalau lah. Lagi dulu terami nah itu Bang. Rancak aja tuh lawan nang apa? Kerasakti Satria Susantara maulah kanuragan tingkat dalam ya kah kau aja lah tapi nang bagus nah ulun mengambil lawan sidin apa yang diambil Yasin nah saminggu memalakan Yasin apa lu nah itu hikmahnya Yasin itu nang sampai selesai cuman subuh dengan 5 waktu oleh subuh dengan maghrib ya kah jadi apabila johor kada habis ya kah tarik napas dia itu dia Jabar itu tarik napas nama amruhu sambung di tengahnya ditinggal nang tamat itu cuman maghrib dan subuh itu amalannya ya kah memberi bekas apa? Pertama itu hikmahnya kita hafal Yasin. Nah itu bang semingguan apa? Semingguan ngomong kita apa Yasin ya kan itu untung. Masalah nang itu kada tahu juga saya ya Allah. Nah itu ya Jabar sedikit lah. Lalu apa buah dari keimanan kita terhadap Al-Jabar ini? Ada 2 hal yang harus kita lakukan. Pertama, bahwa kita harus mengerti kehendak Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut sebelum Allah Subhanahu wa taala memaksa kehendaknya baik dalam masalah harta, kesehatan, pasangan hidup atau yang lainnya. Karena macam-macam ya kalau lah itu merupakan bagian daripada jalan kita, ya kan? Jadi macam-macam ya. Nah kayak apa masalah harta, kita mencari harta kayak apa? Kan profesi kita masing-masing beda-beda, ya kan? Nah kuncinya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran ya kalau pijaku diatis sholah pantasyiru fil ardi wa btagu min fadlillah selesai sembahyang ya pijaku diatis pantasyiru fil ardi bertebaranlah kamu di muka bumi yang dicari itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya di dalam ya Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak ingat lawan Tuhan. Nah, lagu untuk pelihut. Nang siapa banyak lawan ingat Tuhan? Ialah orang yang beruntung itu aja. Ya kan? Keterkaitan dengan salat umpama ya kan? Jadi kalau kita membaca di dalam kitab-kitab tasawuf, wabil usul dalam kitab karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya kan? Tentu kita ini bukan hanya sebatas ilmu syariat saja yang kita sempurnakan, tentu ilmu-ilmu yang lainnya harus mengikuti, seperti ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Kada. Sebab di dalam kitab Sirrul Asrar halaman 145 kalau tidak salah, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan la salata illa bihuduril qalb. Tidak dikatakan orang itu salat kecuali hatinya hadir Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Hafizu 'ala shalawati was salatil wusta.
Hafizu ala salawati itu tafsirnya adalah sembahyang syariat. Tapi yang utamanya apa? Wassalatil usta, sembahyang yang di tengah-tengah. Ilmu tafsir mengatakan salatul usta itu adalah sembahyang tarekat atau sembahyang hati. Ketika sembahyang hati itu menurut Syekh Abdul Qadir Jaili dalam kitab Surah Asrar batal, maka batallah sembahyang syariatnya. Iya kah? Kalau sembahyang syariat imamnya kan ada imam. Iyalah. Nah, dihadapi Ka'bah. Tapi imam daripada syariat apa? Sembahyang tariqat atau sembahyang hati adalah hati. Ya kah? Ala fil jasadi mudghah. Ya kah? Ija salhat salhal jadu kulluh wa ija fasadat jasadu kulluh ala wahyal qab. Itu jelas dah. Ujar Nabi, di dalam jiwa kita ini ada segumpal darah. Nah, apabila segumpal darah itu bagus, maka yang lainnya mengalir jadi bagus. Apabila rusak segumpal darah itu, maka rusaklah seluruh apa yang telah kita amalkan. Ala wahyal qab. Tahuilah, itu yang disebut dengan hati. Hati. Secara sempurna, secara kita mengerjakannya, ya sah salatnya. Tapi belum tentu kita dapat nilai. Yang nilai ada di hadrat Allah, cuman ada sebanyak apa ingatnya kepada Allah. Makanya disyariatkan supaya kita sembahyang di masjid berjamaah. Ya. Kalau khawatir kalau sembahyang surangan ya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan firman Allah. Qadluma'u ya ilamil kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang ini tanha, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kok masih banyak aja lagi yang berbuat kada bagus? Maka salat juga kada pernah telat sembahyangnya, masih diragukan keabsahan salatnya. Kenapa? Karena baru sembahyang syariah. Banyak kalau nak itulah. Kenapa jar? Maka sembahyang aja, maka Islam aja, maka ilmu aja, sama saja korupsi. Nah itu tansya tahan hanya masalah munkar itu ada. Makanya sembahyang dimaksud itu sembahyang hati. Artinya apa bagi kita? Jangan hanya terbatas mempelajari ilmu syariat untuk kesempurnaan sembahyang secara syariat, tapi justru sebaliknya kita tidak memperdalam terkait dengan hati kita di dalam sholat. Jadi kita harus belajar, harus ya kah? Ya kah? Man mata wa talibul ilmu mata syahidun, ya kalau kada bakal ngeleh. Fahmun wa ghairu fahmin. Ya kalah. Barang siapa mati ketika dalam menuntut, matinya mati syahid akhirat. Jadi kita berniat sampai mati. Ulun tadi majelis di kampung. Ya kan? Tapi ulun kada membawa majelis, ulun bisi kada majelis, kalau kada bawa majelis, ulun kada membawa majelis. Pian na menyuruh ulun datang kemari. Iyalah. Itu kah? Kena ulun membuka majelis inilah, padahal kalau kada itu kalau pian kalau hajat tekan ulun dan ulun kada membuka majelis. Sebab ujar abah guru, lamun hendak membuka majelis itu orang yang membuka majelis pertama dulu sugih. Itu dulu. Nah, biar sejarah Datuk Kalampayan. Datuk Kalampayan itu 35 tahun di Makkah, boleh kada membuka majelis, alim luar biasa, wali lagi. Kada buka majelis ini. Bakabun, bahuma, sugih dulu, hanya buka majelis. Ya kah? Mohon maaf lah, minta tahu lu. Abah guru nak itu juga. Di saat penghujung umur Sidin, karena Sidin sugih,
Sebulan berapa keluarnya? 4 miliar. Guru tuh 4 miliar sebulan mengeluarkan duit. Ya kah? Nah, apalagi nambah bacaan, batarib, Masya Allah. Iya kah? Majelis batarib, Masya Allah. Ya. Jadi ulun ada beberapa majelis kalau nih. Majelis itu kan artinya tempat duduk. Ya kah? Kalau belajar itu ada murid, ada guru. Tapi ulun kan ada guru. Dari awal pernah kan sudah. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, ini menyampaikan. Kalau jadi guru kan pantas. Guru Haji Sarani Arif tuh, orang wali kutub. Kedua nih si Majar. Karena bagi sini aku sabuting lagi nang kada aku kuasai 5 syarat untuk menjadi seseorang menjadi pembuka majelis. Sabuting nangai lagi aku kada kawa di sini, kada aku ke majelis sini. Abah guru sakumpul sampai mati pun kita kada jadi guru di sini. Kenapa? Karena guru kita adalah guru Seman Muria. Orang wali. Apalagi jadi guru yang bangga-bangga jadi guru, Masya Allah. Namun orang subaradan. Ya. Nah itu makanya. Tapi pulang dengan tawasobil haq wa tawasobil sabr ini kan kita dapat ilmu. Yang penting kita duduk, dapat ilmu, mengerti atau kadang mengerti itu kadang urusan kita itu. Ada nama urusnya itu mengerti kadang mengerti. Sebab ujar Nabi apa? Al-amalu yahdi bil amal. Orang aba ilmu itu inilah mendorong seseorang itu bisa beramal. Lamun kada berilmu pindah harap pada dorong. Makanya kita duduk di majelis. Supaya hati ada keinginan untuk beribadah. Ya kah? Duduk di majelis luar biasa pahalanya. Melebihi daripada kemarin apa? Sembahyang sunat 1000 rakaat yang duduk setempat aja. Ya kah? Mengerjakan sembahyang sunat 1000 rakaat tak ulai. Jangan 1000 rakaat tarawatib pajikin kada tuntas. Sembahyang tahajud, sembahyang witir kada tuntas. Begini sembahyang 1000 rakaat. Itulah hikmahnya, hebatnya orang duduk di majelis ta'lim. Di dalam kitab Ilmu Nafas dikatakan, Abah Guru mengatakan di dalam kitab Ilmu Nafas, Habib Allah Al-Haddad, salah satu hikmah barakat rahmat nang paling ganal, reda Allah nang paling ganal, sabuting aja, yaitu majelis ta'lim. Nah, itu majelis mengumpulkan orang, ya kah? Itu ada nang jari. Cuma dilajarinya berkitab, menyatakan itu. Sebelumnya berkitab ini orang Batakon, kitabnya ini bacaannya. Menyatakan percaya baca surah. Ya. Itu yang pertama. Seandainya kita diberi Allah Subhanahu wa taala pasangan hidup yang baik dan takwa, kita harus tahu di dalam hal ini kehendak Allah Subhanahu wa taala yang lembut. Maka kita harus mensyukuri dan merenungi, merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebelum Allah Subhanahu wa taala memaksakan untuk mensyukuri nikmat. Punya pasangan hidup yang baik. Sebenarnya itu panjang kisah ya. Di Lauh Mahfuz sana roh kita ini berdampingan dengan roh kita. Siapa tahu Hadi Muli Banjar timbul takamari aja udah ada. Hadi kan di Banjar berdiam ya kan. Kaji jauhan ke Benua Anyar sini. Tapi Banjar Benua Anyar para ke Jepang lah. Nen, ya kalau Kuin Benua Anyar para kalau Benua Anyar Banjar. Ya, karena kampung kita tuh lah.
Itu nya sudah ada roh kita ini nah. Sudah ada, sudah betatai di Lauh Mahfuz sana. Kada kau dikitar ya. Seandainya sesuatu saat itu ditinggal oleh pasangannya, kemudian diberi pasangan hidup yang kurang baik, kadang ia teringat dengan pasangan yang dahulu. Lalu ia berkata, alhamdulillah dahulu aku pernah diberi pasangan hidup. Tetapi sekarang tidak demikian halnya. Nah, berarti ia sudah dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukurinya. Syukuri aja ya kah? Itu. Apalagi nang balum lagi deh ya kalau deh. Membanyu larut jerung kampung dia. Nah, kalau Allah menghendaki, oke. Tuhan memaksa, oke. Ya, kita kan dah kau pindah ya kalau dadah kira-kira laki-laki itu kada hendak lebih binian dadah. Seduniaan cari aja. Mereka kada hendak tuh dasar kada hakun. Iya kah? Jadi jajar orang tua ada berucap nangai lamun handak gagah babini anom. Sabab bulinya kada kegagah disepak ngak. Ya gagah apa? Ya Allah, ya kan? Nabi itu kada pernah beristri kecuali Khadijah sudah meninggal. Ya kan? Itu pun ketika Khadijah sudah meninggal, rancak aja pakai sah. Jadi keistimewaan pertama itu luar biasa. Nah, ya Allah, kawajah begitunya lemia ya Allah. Luar biasa. Tapi andaikan diberi pasangan oleh Allah, disyukuri. Kurang lebihnya ya Allah. Atau lebih baik dia ya Allah. Juga kesehatan. Berikanlah waktu untuk merenungi dan mensyukuri betapa Allah SWT memberikan nikmat sehat yang tidak ternilai harganya ini. Sehat adalah merupakan nikmat terbesar juga. Ya kan? Selain daripada iman dan Islam. Utamanya sehat jasmani dan rohani ya kan? Nah, belinya dua itu sehat ya mudah. Jangan sampai dipaksa oleh Allah SWT untuk mensyukuri sehat itu ketika sakit. Inya bujur jawabang lah, lamunnya sakit tuh sehat pulang, namar sabanar tuh, nah kayak apa nikmat sehat. Lamun kada pernah garing, ya kah? Cara jadi Tuhan ya kah? Kayak Firaun ya. Firaun tuh sakit gigi aja riwayatnya kan kada pernah. Makanya, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Ya kan itu kalau. Fahasyara panada, faqala ana rabbukumul a'la. Semalam dipadahkan sudah fahasyara panada ya Allah bilang. Itu salah satu di dalam Al-Qur'an yang barisnya kada ada ke bawah bertaan, di atas bertaan. Fahasyara panada, faqala ana rabbukumul a'la. Kada ada di baris di bawah. Ini tuh penting tuh dalam Al-Qur'an dia. Nah ini lagi itu kata-kata apa tadi? Firaun ya. Oh, jarang mau diulah macam-macam tuh malah macam-macam ya kalau ada lagi nang di atas pada nang di atas ya kalau jadi atas sudah barisnya ya kah? Tapi bilangnya di atas di baris dipaksa ke bawah, nah itu lain masalah. Ya ini berapa nyaran hanya di sana. Lalu sudah. Hah? Ada bunyi lagi apa? Biasanya bunyi ngit ya Allah. Nah sedikit lagi, 3 menit lagi ya dulu. Nah, setiap sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita pasti ada di dalamnya pesan dan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya luar biasa ya. Jadi kita syukuri aja ya. Yang kedua yang harus dilakukan oleh orang yang beriman dengan al-Jabbar adalah ia harus mampu menerapkan kebaikan-kebaikan yang dikehendakinya terhadap orang-orang yang di dekatnya, seperti anak-anaknya dan keluarganya. Lebih-lebih lagi kalau bisa kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala secara umum.
Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ketika kita sudah mampu memberikan kasih sayang kepada orang yang ada di alam ini, Allah dengan sendirinya akan memberikan kasih sayang lawan kita. Tinggal kitanya aja lagi, ya kah? Itu. Namun penerapan ini tidak bisa dilakukan sebelum kita menjadi orang yang mulia. Ya. Bagaimana caranya agar bisa menjadi orang yang mulia? Tentu saja harus taat dahulu kepada orang yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Aziz, yang maha gagah. Yang disebut dengan di dalam ilmu tasawuf itu ngarannya muraqabatul maula. Tadi kedua aja nih. Pertama muraqabatul maula wa muraqabatu nurul maula. Ya kan? Tapi kalau kita muraqabatul maula ada badan. Kenapa? Karena ada muraqabatu nuril aula, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kata Rasulullah apa? Innama ana qasim. Mau apa? Hakikatnya Allah tukang bagi, tapi dijelaskan oleh Nabi, aku yang tukang bagi. Kenapa? Karena Rasulullah diberi mandat khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dua aja. Kalau umpamanya kita berbicara Allah, alif lam ha, itu kalau itu kan terhimpun di dalam kalimat yang pertama, alif yang pertama Allah. Itu kan tauhid zat, ampun Tuhan. Lam pertama tauhid sifat, lam yang kedua tauhid apa? Tauhid asma. Haknya itu adalah tauhid afal. Mau apa? Ya kan? Wujur jeba 4 huruf aja, tapi rangkumannya saburtaan, ya kan? Tauhidul afalnya, tauhidul asmanya, tauhidul sifatnya, tauhid zatnya ada semua di Allah itu. Walaupun Allah itu asma. Kita kalau itu globalnya aja. Taat kepada orang yang maha mulia itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa lolos kehendak kita itu kepada orang yang selain sebelum kita menjadi orang yang mulia terlebih dahulu. Memaraki orang nang mulia, memaraki orang nang berjual biak haram, insya Allah kepercikan harumnya. Ucap. Nah, apalagi orang karam lawan muraqabah nuril maula, masya Allah. Sabukuan. Banyak kalau dikisahkan nang karam sabukuan. Ada yang mengatakan seperti Guru Zabaruddin. Guru Zabaruddin itu sabukuan karam Rasulullah. Ayo pian. Siapa namanya? Siapa Guru Sidin? Abah Guru Sepungkur. Ya kah? Karam sabukuan. Dengar nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba yang bisa memahami mana Al-Jabbar adalah hamba yang sudah mampu memahami dan mengamalkan mana Al-Aziz. Al-Aziz dan Al-Jabbar itu erat kaitannya. Dan inilah hikmah kenapa Allah SWT menatakan Al-Jabbar sesudah nama Allah Al-Aziz. Al-Aziz kan maha mulia, Al-Jabbar ini maha memaksa. Sekehendak Tuhan, ya kan? Tauhidul apa? Jadi apa artinya? Nah, kita ini hanya menyerahkan diri Tuhan. Jar bahasa kita itu tasarapian aja Tuhan. Jangan nang kita simpulkan dah. Kayak apakah? Ya kah? Ampun pian jo semuanya sarapian kan kayak itu dah. Ya kah? Itu kesimpulan benar Bang lah. Itu. Cuman kayak itu kada mau harus kayak itu. Karena kita sudah kental tauhidul apalnya, sudah kental tauhid sifatnya, sudah kental tauhid asmanya, sudah kental dengan tauhid zatnya, selesai. Serangkum di Allahnya. Ya kah? Nah.
Kita kembali sedikit ya terkait dengan sholat tadilah. Kan di dalam Al-Quran tuh aqimis sholah tali dzikri. Sembahyang itu sebenarnya sarana mengingat-ingat Tuhan. Ya kalau maka di dalam gerakan itu ada afalnya, ada asma'nya, ada sifatnya, terlebih-lebih Allahnya, zatnya seluruhnya ada. Tinggal kitanya aja lagi. Ya Allah. Nah, mau muraqabatul maula atau muraqabatul nuril maula. Kalau muraqabatul maula ada badab. Malam yatadab pawadob. Orang nak kada badab sama lawan biawak. Pada akun kalau. Jadi mau kada mau kita dibawa silah. Nah kepada nuril maula. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Salawat juga banyak. Ya. Baik itu salawat Zaharullah kalau jangan salawat sir kita kalau kita kagak lihat. Ya kalau nah tahunnya punya tak 1000 sehari ya kalau ada sebabnya banyak kita 1000 aja gini. Jangan banyak dosa. Kebanyakan kita kalau bina semalaman 2 malamnya mengantuk sok parah. Kebanyakan. Sebab ujian Nabi amal itu walau sedikit tapi aduam berkekalan. Ya katratan tusiru bahran. Sedikit demi sedikit sama aja kita menjadi lautan juga. Nah, tunggu di kita. Ya kalau nah salawatnya istimewanya walau hati kita ujub, sum'ah, riya, takabur tetap diberi balasan pahala. Itu aja. Namun yang lain biar gim. Ya kan? Nah, salawat ya. Tapi dengan cangkal membaca salawat, maka otomatis lainnya kina ada tasbihnya, ada tahmidnya, ada Al-Qur'annya ya. Alhamdulillah ya. Salawat dulu dikentali ya atau diamalkan secara istiqamah. Nah ini aja kira-kira yang bisa saya sampaikan. Minta halal, insya Allah akan kita teruskan pada kesempatan yang akan datang. Bila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا اليوم وزدنا علما وصبي رزقنا بعبرة وصبي رزقنا بعبرة وصبي رزقنا بعبرة الله واجعلنا يا الله محبوبا بقلوب عبادك واجعلنا يا الله محبوبا بقلوب عبادك واجعلنا يا الله محبوبا بقلوب عبادك زدنا علما وقلما إيمانا وحلما وحكمة ومحبة وزدود وقدر وفهما وجعلنا الرحمن الرحيم. اللهم استر عيوب معلمنا عنا ولا تذهب بركات علومي ونبي الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا الاخلاص في طلب العلم وبنشر الابتعاد. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.